Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama setelah UTS ya. Jadi kita akan belajar tentang apa itu konsep kependudukan dan keluarga berencana. Nanti ada 7 materi dan pertemuan ke-8 nanti ada UAS. Dinamika kependudukan untuk undang-undangnya, penduduk menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 92 yaitu orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu atau jangka waktu tertentu. Penduduk dipelajari oleh ilmu kependudukan. Fokusnya perhatian demografi adalah perubahan beserta komposisi dan distribusi pendukung. Dinamika penduduk yaitu suatu proses perubahan penduduk secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah, dan dinamika kependudukan merupakan perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk biasanya dipengaruhi beberapa faktor dan ada kelahiran, kematian, kemudian perpindahan penduduk, serta kondisi sosial ekonomi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dari berbagai penyebab tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Jadi kita belajar tentang apa itu laju pertumbuhan penduduk, growth rate, ditentukan oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Sedangkan tingkat kelahiran kasar atau crude birth rate dan tingkat kematian kasar crude death rate masing-masing menunjukkan jumlah kelahiran hidup dan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Dengan demikian, ada 4 kemungkinan dari dua variabel ini, yaitu tingkat kelahirannya tinggi, tingkat kematiannya juga tinggi. Kemudian, tingkat kelahiran tinggi, tingkat kematian rendah. Tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian rendah. Tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian tinggi. Transisi demografi. Apa itu transisi demografi? Transisi demografi adalah suatu proses perubahan, kematian, dan kelahiran yang berlangsung dari tingkatannya tinggi ke tingkatannya rendah dalam suatu kurun waktu pada masyarakat tertentu. Transisi ini muncul dengan terjadinya banyak perubahan di masyarakat. Di antaranya adalah perubahan sosioekonomi yang berhubungan timbal balik dengan kesehatan. Perubahan penduduk secara implisit menyatakan pertambahan atau penurunan jumlah penduduk secara parsial maupun keseluruhan sebagai akibat perubahan komponen utama perubahan penduduk, yaitu adanya kelahiran, kematian, maupun migrasi. Dalam transisi demografi, menurut Bogu di tahun 65, tahapan transisi itu ada pratransisi atau disebut juga pretransisional, biasanya ditunjukkan dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi. Jadi di sini untuk aki ya, di sini kita akinya sangat tinggi, tapi juga fertilitasnya juga sama tingginya, sehingga sampai ada program KB seperti itu. Kemudian tahap transisional itu ditunjukkan dengan tingkat fertilitas tinggi dan tingkat mortalitas rendah. Jadi kesuburannya itu sangat tinggi, tapi untuk mortalitasnya rendah. Kemudian tahap pasca transisi atau pas transisional dinyatakan dengan tingkat fertilitas dan mortalitas sudah rendah. Jadi baik itu kesuburan maupun mortalitasnya atau kematiannya sudah rendah. Itu disebut juga tahap pasca transisi. Oke, ketika kita ngomongin mengenai piramida penduduk. Jadi, di sini ada contoh sumber datanya dari sensus penduduk ya. Di tahun 71, 80, 90, 2000, 2010. Jadi di piramida ini, ya meskipun gambarnya tidak terlalu jelas, tapi semoga nanti bisa memahami. Piramida penduduk tahun 2010 ini kelompok 20-24 tahun menunjukkan keberhasilan program KB. Itu tahun 90. Jadi itu sekitar 30 tahun yang lalu. Apabila dibandingkan dengan kelompok umur di bawahnya, terlihat adanya peningkatan kelahiran pada periode setelah tahun 90. Jadi setelah 90 itu ada tingkat kelahiran atau peningkatan kelahiran. Sehingga puncak piramida menunjukkan peningkatan pada jumlah penduduk lanjut usia. Jadi yang lanjut usia itu lebih tinggi tapi produktifnya rendah. Dalam konteks transisi demografis, Indonesia tuh seharusnya berada di dekat era pasca transisi demografi.
Karena apa? Karena negara Indonesia juga telah memulai proses modernisasi dalam berbagai bidang dan diikuti oleh era reformasi pemerintahan dan globalisasi yang berkembang pesat. Sehingga sebagai akibat era pasca transisi demografi, Indonesia itu akan menghadapi masalah seperti jumlah penduduk usia tua itu lebih banyak. Sehingga tentunya itu akan meningkatkan kemiskinan di masa depan. Karena apa? Karena energi sekarang langka, kemudian juga ada pemasaran global, jadi sangat kompleks. Ketika nanti adanya jumlah penduduk usia tua yang lebih banyak, itu akan membebani istilahnya orang-orang di usia produktif karena kehidupannya tergantung pada tadi jumlah orang yang produktif seperti itu, sehingga itu akan berpengaruh terhadap chaos ya kalau kita bilangnya ya. Oke. Faktor-faktor lain yang menyebabkan turunnya mortalitas. Jadi selain tadi disebutkan di awal, adanya perkembangan teknologi di bidang pertanian dan perkembangan industri modern. Dewasa ini juga disebut revolusi hijau yang pada masyarakat Indonesia ditetapkan sebagai panca usaha di bidang pertanian. Jadi itu menurunkan mortalitas. Kemudian munculnya pemerintah yang relatif stabil atau mantap yang memungkinkan adanya fasilitas penyaluran bahan makanan dan jasa. Kemudian kemajuan sanitasi sehingga kalau sanitasinya bersih, lingkungannya bersih, nah itu mortalitasnya turun. Kemudian kemajuan di bidang kedokteran, gizi, pengobatan, dan program Kesmas. Jadi itu sangat mendukung untuk menekan mortalitas di Indonesia. Kemudian untuk faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi mortalitas itu ada pada kematian di desa pada umumnya lebih rendah dibanding kota. Kenapa? Karena di situ menurut teori mutu kehidupan yang lebih sehat itu ada di desa. Sehingga penduduk yang lanjut usia itu kalau ada di desa itu biasanya lebih panjang umurnya daripada penduduk yang ada di kota. Karena juga yang di kota itu dititipkan di panti jompo seperti itu ya. Kemudian pilihan terhadap pekerjaan atau profesi yang juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya mortalitas. Misalnya kerja di tambang, kerja di pabrik, percetakan, lingkungan berdebu itu juga akan meningkatkan mortalitas. Contohnya saja misalnya kerja di tekstil, di situ mungkin nggak kerasa kalau serat-serat di pakaian ataupun debu-debu di pakaian itu terhirup di paru-paru, tapi itu bisa menyebabkan mortalitas. Setelah sebelumnya adanya morbiditas, yaitu angka kesakitan ketika nanti menyerang paru-paru, sesak, kemudian jadi pneumonia misalnya. Nah, itu akan menyebabkan morbiditas yang nanti bisa menggiring ke mortalitas sehingga itu juga kompleks ya. Jadi pekerjaan yang istilahnya di tempat yang seperti itu memang resikonya sangat tinggi seperti itu. Oke, kita lihat di Indonesia itu provinsi dengan kecenderungan penduduk yang naik itu ada Bangka Belitung, Bali, NTT, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Jadi itu naik. Kemudian provinsi dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang turun drastis itu ada Kalbar, Kalteng, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi relatif dia menurun. Kemudian provinsi dengan pertumbuhan penduduk jauh di atas rata-rata nasional itu ada Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Banten, Kaltim, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Jadi di situ ada pertumbuhan penduduk yang dia di atas banget dari rata-rata nasional. Jadi sangat pesat seperti itu. Ketika nanti ada peledakan penduduk, apalagi ini zaman-zaman pandemi corona, nah di situ ada terhadap kualitasnya tuh banyak banget. Contoh, kemiskinan, kelaparan, balita juga nanti kurang gizi, di sini ada kematian ibu dan anak, kemudian juga nanti pasti penganggurannya akan meningkat. Untuk lingkungannya, hutan juga nanti semakin gundul, erosi, abrasi, tanah jadi tanahnya juga, lautnya juga, terus banjir dan longsor, perubahan iklim yang ekstrim sampai mencairnya kutub es karena itu dampak peledakan penduduk. Jadi kenapa es bisa mencair juga karena adanya peledakan penduduk yang cepat seperti itu. Kalau misal program KB itu nggak berhasil di Indonesia itu banyak banget. Contohnya kemiskinan meningkat, kemudian kualitas penduduk rendah, kemudian pengangguran juga meningkat, energi juga meningkat karena beda ketika makan satu orang dengan makan 4 orang itu beda, energinya juga pasti beda.
Kemudian kebutuhan pangan juga meningkat. Jadi yang dimaksud energi di sini mungkin mirip seperti kita butuh listrik untuk 1 orang dan 4 orang beda kan. Nah itu yang ngaruh ke nanti ketika program KB itu nggak berhasil. Sama juga ngaruh ke pangan. Di sini pangan itu krusial ya, karena nggak mungkin kita bisa menyetop atau membuat banyak orang nggak makan. Nah itu kebutuhan nasi terutama ya, bahan pokok itu juga meningkat. Oke, untuk sejarah KB di luar negeri, pertama itu dari prakarsa dari Marie Stopes. Jadi di tahun di sini ini bukan 19880 ya, tapi ini 1880. Kemudian di Amerika Serikat adanya birth control. Di situ di tahun 83 sampai 66 itu adalah usia dari Margaret Sanger. Kemudian mengorganisir konferensi internasional sehingga ada Federations of Birth Control League. Kemudian sampai berdiri perkumpulan keluarga berencana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang merupakan cabang dari IPPF. IPPF itu International Planned Parenthood Federations. Untuk perintisan, di tahun 50 sampai 66 di situ ada sejak 50-an itu ada BKIA, Badan Kesehatan Ibu dan Anak. Setelah itu di 57 berkembang lagi menjadi PKBI, yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Oke, dan di tahun 67 PKBI itu diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman di saat itu juga. Kemudian periode keterlibatan pemerintah dalam program KB nasional itu dimulai ketika adanya kongres. Jadi 16 Agustus 1967 itu Presiden Soeharto itu menyatakan dalam pidatonya harus adanya usaha pembatasan kelahiran. Sebagai tindak lanjutnya, maka adanya Instruksi Presiden Inpres tahun 26 tahun nomor 26 tahun 68. Intinya di situ adanya pembentukan lembaga keluarga berencana nasional sampai adanya SK bahwa statusnya sebagai lembaga semi pemerintah yang mendukung sampai sekarang untuk periode Polita 1 misalnya 69 sampai 74 di situ ada BKKBN sudah ada tahun 70 gitu kan. Kemudian 72 juga dikeluarkan Kepres tentang BKKBN itu disempurnakan juga untuk organisasinya sampai sekarang. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Sampai periode Pelita 2 sampai era reformasi, di situ kemudian juga mulai pendekatan ya, koordinasinya aktif sekali untuk penyelenggaraan KB. Kemudian secara resmi KB Mandiri itu mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 87, masih juga oleh Presiden Soeharto. Dan di situ BKKBN menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Oke, jadi tadi untuk pengantar kita di pertemuan kali ini di materi pertama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.